Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, Kau hadir di rumah kami, Kau hadir di kantor kami, Kau hadir di mobil kami, dimanapun kami mengikuti ibadah ini. Hadirat Tuhan kami rasakan, hadirat Tuhan nyata. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada sukacita, berkat, mujizat, pertolongan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan begitu dahsyat kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Ajar kami, bentuk kami, biar kami bisa melakukan semua yang kami bisa untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh sama-sama dengan saya kita mau katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Boleh sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Karena saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus kita tetap dahsyat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali saya bisa menyapa saudara semuanya dari manapun saudara berada. Saya senang sekali bisa memimpin saudara dalam pujian penyembahan, dan sekarang di mana kita mau belajar firman Tuhan. Saya percaya apa yang akan kita pelajari di dalam ibadah ini pasti akan sangat memberkati kita semuanya. Jangan lupa ada banyak ibadah tengah minggu. Untuk minggu ini ada ibadah wanita, oh haleluya, dan ada doa malam. Dan untuk minggu ini ada tamu yang spesial, yaitu sahabat saya Pastor Jesse Lantang akan melayani ibadah wanita, doa malam Tunjungan Plaza, dan doa malam di Pakuwon Mall. Sangat luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga ada ibadah yang luar biasa minggu besok. Saya percaya saudara semua akan diberkati, dan saya mengundang saudara untuk bisa hadir di Surabaya karena ada Pastor Joshua Supit melayani kita sepanjang hari. Dan Bapak Ibu Saudara, saya juga ingin mengundang teman-teman yang ada di Bali. Bapak Ibu Saudara, karena minggu besok saya akan pelayanan di Bali. Bapak Ibu, saya akan melayani di GBI Glow, gerejanya Pastor Gilbert Lumoindong di Bali, dan saya ingin bertemu dengan jemaat di Bali. Jadi kalau ada jemaat doa pagi dari Bali, saya mau bertemu dengan saudara minggu besok, dan saya gak sabar untuk bisa berdoa buat saudara. Mungkin bisa bertemu dengan saudara, mungkin kita bisa foto bersama, dan saya percaya kita semuanya pasti akan penuh dengan sukacita dalam ibadah minggu besok. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya percaya saudara semua pasti akan mengalami Tuhan. Nah ayo kita mau belajar bersama-sama. Hari ini kita mau buka dari Lukas pasalnya yang ke-9. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan, yaitu di mana kita akan belajar dari Lukas pasalnya ke-9 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-42. Hari ini kita melanjutkan. Kalau Jumat kemarin kita udah belajar Yesus dimuliakan di atas gunung. Hari ini kita mau melanjutkan, yaitu dengan sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya sama-sama ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Tuhan Yesus. Jadi kita tahu ya, dimanapun Yesus berada selalu diikuti oleh banyak orang. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkan ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada anaknya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita mau belajar dari pengusiran roh jahat. Sama-sama tulis di live chat, pengusiran roh jahat. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari anak ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ia disembuhkan dari roh yang selalu menyiksa dia. Ada 3 pelajaran yang bisa kita dapat dari peristiwa ini. Doa saya ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Bapak Ibu, pelajaran yang pertama kita mau baca di ayatnya yang ke-38 dan 39. Dikatakan seperti ini. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku mohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku." Jadi kita tahu ya Bapak Ibu Saudara bahwa orang ini benar-benar
minta tolong kepada Yesus. Kenapa? Karena ini adalah anak satu-satunya. Bapak Ibu, Tiffany anak satu-satunya saya. Dan kita berdoa ya, siapa tahu nanti Tuhan dalam waktu dekat bisa beri anak saya yang kedua. Itu kerinduan dan doa saya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bisa relate dengan Bapak ini. Di mana dia benar-benar berdoa buat anaknya. Kenapa? Karena sangat menyiksa melihat anak satu-satunya. Anak banyak aja satu sakit aja gimana gitu. Kalau anak satu-satunya lalu mengalami seperti ini, saya yakin hati orang tuanya sangat hancur. Dan dikatakan sewaktu-waktu ia diserang roh, ia mendadak berteriak. Dan roh itu bergoncang-goncangannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Saudara, yang saya mau mengajarkan dulu yang pertama adalah sikap dari Bapak ini. Dikatakan di ayat 37 banyak orang yang mengikut Yesus. Tetapi hanya satu orang ini yang benar-benar punya semangat, benar-benar punya tekad, benar-benar punya sesuatu yang ekstra dalam memanggil Yesus, dalam berteriak kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena ini adalah anak satu-satunya yang sedang sakit. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang pertama yang saya dapatkan adalah usaha kita tidak pernah sia-sia. Sama-sama tulis di live chat, usaha kita tidak pernah sia-sia. Terutama saat usaha kita itu lebih daripada yang lain, kita melakukan sesuatu yang ekstra, kita melakukan sesuatu yang lebih excellent, kita melakukan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Saya mau katakan kepada saudara, tidak ada usaha kita yang sia-sia. Ya, jangan lupa tulis itu di live chat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa pria ini teriak dan saya bisa bayangin teriakannya pria ini. Karena saya pun juga misalnya di posisi Bapak ini, saya pun juga pasti teriaknya histeris. Kenapa? Ini anak saya. Ini yang saya kasihi, yang benar-benar saya cintai. Dan bayangkan melihat anaknya yang setiap hari mengalami begitu banyak siksaan dari iblis. Setiap hari harus lihat kayak gitu. Aduh, saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu Saudara ya betapa menderitanya dia sebagai seorang papa. Betapa sedihnya dia sebagai seorang papa. Sebab itu saya mengajak saudara, ayo, saya rindu Bapak Ibu yang punya anak, ayo perhatikan mereka lebih. Kita harus punya benar-benar kasih untuk anak-anak kita. Meskipun mereka udah tua, kita punya kesibukan, kita harus benar-benar kasih perhatian. Bapak Ibu, saya bisa bayangin teriakannya dan benar-benar dia mungkin teriaknya lebih keras daripada yang lain. Saya yakin orang berbondong-bondong ikut Yesus, mereka semuanya perlu pertolongan Tuhan. Tapi Bapak ini melakukan sesuatu yang lebih sampai dia yang diperhatikan. Bapak Ibu, saat kita melakukan sesuatu yang lebih, saat usaha kita lebih, saat usaha kita lebih besar, saat kita benar-benar mencari Tuhan, saat kita benar-benar mencari pribadi Yesus, saat kita benar-benar memohon kepada Tuhan untuk tolong kita. Kita doanya berjam-jam, kita doanya setiap hari. Kita ikut doa puasa, ikut doa pagi, ya kita ikut doa malam. Itu nggak pernah ada yang sia-sia. Bahkan saat kita melayani Tuhan, saat kita menghabiskan waktu kita untuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan, nggak pernah sia-sia Bapak Ibu Saudara. Saya penuh dengan keyakinan. Memang perbuatan baik kita nggak menyelamatkan. Perbuatan baik kita memang tidak menjamin kita masuk surga. Saya setuju dengan itu. Tetapi saya yakin orang yang punya excellent spirit, orang yang melakukan sesuatu yang lebih, orang yang berusaha lebih keras, orang yang doanya lebih banyak, dia akan melihat hasil yang berbeda. Dia akan melihat hasil yang lebih luar biasa lagi. Bapak Ibu, ada yang berkata bahwa usaha kita itu semuanya itu sama aja. Kenapa? Karena semuanya gak diselamatkan lewat perbuatan baik. Saya setuju. Tetapi saya yakin orang yang kerja lebih, dia akan mendapat lebih besar. Dia akan mendapat upahnya yang lebih dahsyat. Sama seperti Yusuf. Yusuf bekerja dengan excellent di rumahnya. Ya, sampai seluruh rumah itu dipercayakan kepada dia. Saudara bayangin, dia seorang pendatang baru, dia baru masuk ke rumah Potifar, tapi dia bisa dipercaya sebagai orang nomor satu. Ya, itu gak gampang, itu butuh sebuah excellency, itu butuh sebuah usaha yang keras, butuh sebuah kerajinan yang lebih. Saya kalau mau jadikan orang itu nomor satu atau nomor dua di rumah tangga saya atau di tempat manapun, saya harus lihat rajin atau enggak. Ya, usahanya benar-benar atau enggak. Ya, kenapa dia bisa dipercaya? Ya karena dia orang yang excellent. Di penjara pun waktu dia masuk ke dalam penjara, kita juga lihat bahwa dia dipercaya megang kuncinya. Kenapa? Karena dia usahanya dia benar-benar all out. Dia benar-benar rajin. Dia benar-benar sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Orang yang sungguh-sungguh, Tuhan itu memperhatikan perbuatannya. Hari-hari ini banyak orang memakai istilah work smart. Ya, dan memang saya setuju di satu titik memang we have to work smart. Tapi jangan sampai itu menjadi sebuah alasan untuk kita jadi orang yang malas. Ya, sama-sama tulis di live chat, jangan malas. Ya,
Saya tahu bahwa, firman Tuhan juga mengajarkan kalau kita doa jangan bertele-tele. Tapi bukan berarti kita jadikan itu alasan untuk kita nggak berdoa sama sekali, kita doanya cuma 2 detik. Nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Ya tetap harus ada usaha di bagian kita. Ingat keselamatan nggak diusahakan, tapi keberhasilan juga hasil dari kerja keras. Saya tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ada yang bilang, Pastor Michael, kalau kerja keras itu menjamin kesuksesan, semua orang udah sukses. Oke, tapi banyak orang rajin kerja keras tapi tidak pakai hikmat, tidak minta Tuhan hikmat, nggak bekerja dengan skill yang baik, nggak memperbaiki skillnya, banyak faktor. Tapi tetap Bapak Ibu kita nggak boleh meremehkan kerja keras. Ya kita lihat bahwa Daud kerjanya ekstra keras, dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia menjaga domba-dombanya dari apa? Dia menjaga domba-dombanya dari singa dan dari beruang. Itu menunjukkan dia usahanya sungguh-sungguh. Dia menjadi seorang pemain kecapi yang sangat luar biasa. Dia rajin dalam latihan saya yakin. Sampai dia begitu main kecapi, apa yang terjadi? Yang begitu dia main kecapi, wah yang namanya Saul yang di dalam hatinya ada sebuah amarah, akhirnya amarahnya itu bisa hilang. Nah Bapak Ibu Saudara saya itu melihat itu dan karena itu sampai hari ini saya itu kerja keras. Karena itu sampai hari ini saya tetap usahanya maksimal. Saya nggak males-malesan, saya nggak lengah. Buktinya saudara saya konsisten terus melakukan ini. Doa pagi saya tetap ngedit sendiri, saya tetap nyanyi sendiri, saya tetap melakukan ini semua sendiri. Meskipun ya memang nanti sekali-sekali akan dibantu di gereja. Tapi saya tetap bekerja keras, saya nggak cuma enak-enakan. Kenapa? Karena usaha kita nggak pernah sia-sia. Nah Bapak Ibu Saudara saya lihat banyak anak-anak muda sekarang. Ya terutama nggak mau kerja keras. Dikasih kerja dikit ya udah ngomel, burn out, aduh terbebani. No, no, no. Hari ini sebanyak apapun yang dipercayakan kepadamu itu menunjukkan kualitasmu. Nah, saya berdoa setiap jemaat Tuhan yang hari ini sudah usaha banyak, yang sudah berusaha dengan segenap hati, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam kerohanian juga. Engkau nggak akan pernah sia-sia. Bapak ini lihat, dia teriak-teriak. Dan di antara begitu banyak orang, dia stand out. Nah orang kalau rajin, orang kalau sungguh-sungguh, orang kalau ekstra, itu pasti stand out di mata Tuhan. Excellent dalam setiap hal yang dia lakukan. Nah ayo Bapak Ibu saya berdoa. Apa yang kita usahakan, itu menarik perhatian Tuhan. Sampai Tuhan benar-benar berhenti dan bertanya, kenapa sih kamu? Nah ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menguncang-uncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Yang kedua yang kita pelajari, pertama usaha kita nggak pernah sia-sia. Dan yang kedua yang kita pelajari dari pengusir roh jahat ini adalah iblis selalu menyiksa. Sama-sama tulis di live chat, iblis selalu menyiksa. Saya mau katakan job desk-nya iblis, ya, yang namanya iblis punya tanggung jawab, iblis punya pekerjaan, itu cuma nyiksa. Untuk membuat kehidupan kita semenderita mungkin. Itu kita bisa baca di sini. Dikatakan wah selalu digoncang-goncangkan, selalu dibuat hidupnya menderita, selalu sampai mulutnya berbusa. Kenapa? Itu kerjaannya iblis. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita menderita, sesuatu yang membuat kita tersiksa, pasti dalangnya iblis. Mungkin penyebab langsungnya bukan iblis, tetapi dalangnya adalah iblis. Sama seperti ada yang bilang sama saya tentang depresi. Oh Pak saya depresi, tapi kan depresi bukan dari iblis. Orang Kristen juga bisa depresi, pendeta juga bisa depresi. Oke. Tapi saya yakin Tuhan gak pernah menciptakan itu. Tuhan gak pernah mengizinkan, Tuhan gak pernah menciptakan itu. Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk membentuk kita. Tapi dalangnya, idenya, dibaliknya pasti iblis. Kenapa? Karena iblis tujuan dalam hidupnya cuma satu. Dia kerja 24 jam. Termasuk di dalam waktu kita tidur. Karena itu banyak mimpi-mimpi buruk yang juga dikirim untuk kita. Ya, untuk apa? Supaya hidup kita menderita. Bapak Ibu Saudara kalau hari ini saudara lagi menderita. Kalau hari ini saudara dan saya sedang ngalamin masalah. Ngalamin persoalan yang membuat kita tersiksa. Kita harus belajar yang namanya peperangan rohani. Sama-sama tulis di live chat peperangan rohani. Karena yang namanya peperangan rohani itu nyata sampai dengan hari ini. Ya ada sebuah musuh yang tidak terlihat. Ada sebuah peperangan yang gak terlihat. Yaitu kita harus melawan iblis. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya mengingatkan setiap saudara. Bahwa iblis itu kerjanya 24 jam. Dan sedangkan kita tidurnya itu kurang lebih 8 jam. Sisanya itu iblis bekerja loh. 16 jam kita bangun, 8 jam kita tidur. Iblis 24 jam dia gak perlu tidur, dia gak perlu makan. Ya, dia kerja bagaimana caranya menyiksa hidup kita.
Karena itu kita harus berjaga-jaga, karena itu kita harus dekat sama Tuhan. Karena itu kenapa sebelum tidur kita doa, bangun tidur kita doa, ya. Kita mulai hari dengan doa pagi. Kita sungguh-sungguh, kenapa? Karena untuk kita ini doa sama Tuhan, untuk kita mohon sama Tuhan, Tuhan tolong jaga aku, Tuhan tolong lindungi aku dari segala iblis yang bekerja, yang mungkin berusaha untuk menyiksa aku. Bapak Ibu Saudara lihat, anak ini kasihan, nggak disebut anaknya usia berapa. Tapi anak ini kasihan hidupnya. Setiap hari kerjaannya cuma digoncang-goncang, mulutnya berbusa, dan itulah iblis. Kalau hari ini ada yang buruk terjadi yang menyiksa hidup saudara, jangan salahkan Tuhan. Tetapi saudara harus tahu dalangnya adalah iblis. Sebab itu lawanlah dia, karena itu firman Tuhan berkata, lawanlah si iblis maka ia akan lari daripadamu. Doa saya hari ini kita belajar peperangan rohani. Kita belajar untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Benar-benar sungguh-sungguh bergumul dengan Tuhan. Sungguh-sungguh berada di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Kita bisa ngalamin Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Doa saya, kalau hari ini ada iblis yang menyiksa saudara, dalam nama Tuhan Yesus, saudara dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis itu keluar dari hidup saudara. Karena kalau tidak, kalau iblis itu engkau izinkan terus ada dalam hidupmu, kau gak akan pernah bisa damai, kau gak akan pernah bisa sukacita. Ayo Bapak Ibu, saya doa hari ini. Nanti kita habis ini doa sama-sama ya. Tuhan akan membebaskan kita dari segala iblis yang menyiksa hidup kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dikatakan, dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar. Pelajaran yang ketiga, saya ulangin sedikit. Yang pertama, usaha kita gak pernah sia-sia. Yang kedua, pelajaran kita adalah iblis selalu menyiksa. Dan yang ketiga, kita sudah belajar, iblis tunduk hanya pada Yesus. Sama-sama tulis di live chat, iblis tunduk hanya pada Yesus. Iblis gak takut sama manusia. Iblis gak takut sama pendeta. Iblis gak takut sama nama pendeta tertentu. Iblis gak pernah takut oleh siapapun. Iblis cuma takut sama satu pribadi, namanya Yesus. Bapak Ibu Saudara, iblis itu tunduk pada nama itu. Segala kuasa iblis gak ada yang tahan ketemu Yesus. Bahkan waktu kita udah belajar beberapa hari yang lalu, legion. Banyak iblis yang menyerang satu orang, satu pribadi. Itu pun mereka harus tunduk pada Yesus. Saudara, saya mau katakan kepada saudara yang mengikuti ibadah doa pagi ini. Hanya Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk mengubah hidupmu. Gak ada manusia. Murid-murid gak bisa. Ya mereka boleh sehebat apapun. Mereka sudah pelayanan sebanyak apapun. Mereka gak bisa. Saya pun gak bisa kalau gak ada Yesus. Karena itu pastikan kau mengundang Yesus dalam hatimu. Pastikan kau mengundang dia untuk memimpin langkahmu. Menuntun langkahmu ke depan. Kenapa? Karena hanya dia yang sanggup Bapak Ibu. Gak ada nama lain, gak ada kuasa lain yang sanggup. Saya punya sebuah doa supaya setiap saudara yang mengikuti ibadah ini, setiap saudara semuanya mengandalkan Yesus dalam kehidupanmu. Kau melangkah bersama dengan Yesus dalam kehidupanmu, maka engkau akan lihat banyak pertolongan, banyak mujizat yang luar biasa yang kau akan alami dalam hidupmu. Mari bersama-sama hari ini, hidup bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Kau gak akan pernah menyesal. Karena segala iblis yang menyiksa hidupmu, segala iblis yang selalu berusaha untuk menghancurkan hidupmu, tidak akan pernah menang terhadap nama itu. Tundukkan kepala saudara. Hari ini, segala iblis yang menyiksa jemaat Tuhan. Mungkin hari ini saudara menderita, saudara hari ini yang ngalamin masalah, persoalan sakit penyakit. Yang membuat hidupmu menderita, boleh angkat tangan kanan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, segala tangan yang terangkat di jamah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala iblis kami ikat, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya tunduk pada nama Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi, berkat, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, penyertai jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, mari bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa menyapa saudara. Saya percaya segala iblis yang menyiksa saudara sudah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sampai ketemu besok pagi jam 5. Saya mengundang saudara untuk bisa ajak teman-teman dan keluarga. Saya percaya semuanya pasti diberkati. Sampai ketemu Bapak Ibu Saudara. God bless you. Haleluya. Amin.